Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Tenang aja, hukumannya enak kok. Lidahnya tak henti-hentinya berdecak kagum melihat keindahan yang terpampang di hadapannya itu. Setelah petugas hotel pamit, Geralt segera menutup pintu. Kemudian beranjak menuju Melody yang sedang memandangi Bosforus. Melody tersentak hingga tubuhnya menegang kaku. Saat sepasang tangan telah melingkari perutnya, dengan dagu yang bertopang di atas pundak Melody. Ini bukan mimpi, ini nyata. Kau suka? Sangat, sangat suka. Makasih Kak, Odi suka banget. Ujar Melody penuh semangat. Melody melabuhkan sebuah kecupan ke pipi Geralt. Membuat Geralt terkejut karenanya. Wajah Melody sudah bersemu merah menahan malu. Karena telah dengan berani mengecup pipi Geralt tanpa izin. Tak ingin Geralt melihat wajahnya yang sudah memerah malu. Melody pun segera berusaha melepaskan diri. Kak, lepas, aku mau mandi dulu, udah lengket ini. Biasanya sehari 2 kali mandinya. Ini udah lebih dari 24 jam belum mandi, gak nyaman banget. Melody mencoba beralasan agar segera lepas dari rengkuhan Geralt. Mau melarikan diri, Cibir Geralt yang justru makin mengeratkan pelukannya. Kak, sesak tahu, lepasin. Siapa yang mau melarikan diri, itu perasaan Kak Gege aja. Kilah Melody sedikit merengek membuat Geralt kian gemas. Nggak usah beralasan, kalau emang nggak mau melarikan diri, kita mandi bareng aja yuk. Goda Geralt membuat bulu kuduk Melody seketika berdiri. Geralt yang menyadari kalau Melody tengah merinding karena ucapannya. Lantas terkekeh geli. Udah kayak lihat hantu aja, pakai merinding segala. Semakin mengenal kamu, ternyata kamu itu makin menggemaskan. Tukas Geralt lalu segera membalikkan badan Melody agar menghadap dirinya. Ditatapnya lekat bola mata Melody yang terus berlarian ke sana kemari, seolah takut kalau mereka saling bertatapan. Lalu Geralt menarik dagu Melody agar ia balas menatap wajahnya. Setelah pernikahan dadakan kemarin, memang mereka belum sempat menghabiskan waktu berdua saja seperti ini. Saling bertatapan dalam jarak begitu dekat pun baru kali ini, di hotel ini. Kamu cantik. Puji Geralt membuat semburat merah kembali menghiasi pipi Melody. Jarak yang begitu dekat membuat jantung keduanya bertalu-talu. Tiba-tiba Melody ingat. Ia belum menanyakan perihal kepergiannya ke Paris tempo hari. Bagaimana hubungannya dengan Aurelia, masih berlanjut atau sudah usai? Melody sebenarnya khawatir, ia sudah begitu jatuh ke dalam pesona Geralt. Bagaimana bila ternyata mereka masih memiliki hubungan? Lalu bagaimana dengan dirinya kelak? Kak, boleh aku nanya sesuatu? Tanya Melody ragu-ragu. Kamu sekarang istri aku, Di. Jadi kamu bebas mau nanyain apapun sama aku. Ujarnya lembut seraya menatap lekat wajah cantik Melody. Itu, bagaimana dengan kekasih kakak di Paris?
Bukankah kepergian kakak tempo hari untuk? Nanti aku jelaskan, bagaimana kalau kamu mandi dulu? Kita gantian aja. Apalagi sekarang udah masuk jam makan malam. Setelah makan, pasti aku jelasin. Gimana? Nggak apa-apa kan? Oke deh. Melody menyetujui ide Gerald. Ia pun segera mengambil pakaian ganti dalam koper lalu segera masuk ke kamar mandi. Ia juga sebenarnya telah merasa tak nyaman. Mandi air hangat sepertinya bagus, bukan hanya membuat nyaman, tapi juga bisa menghilangkan efek lelah dan jet lag-nya. Jadi gimana Kat yang aku tanya tadi? Tanya Melody lagi. Mereka baru saja selesai makan malam. Karena sudah terlalu penasaran. Ia sampai makan dengan begitu cepat. Ia sudah tak sabar menantikan penjelasan suami dadakannya itu. Gerald terkekeh lantas mengajak Melody duduk sambil bersandar di ranjang. Sambil memandang keindahan langit malam yang bertabur bintang. Mereka tidak menutup tirai kamar mereka, sehingga keindahan langit malam itu bisa langsung mereka nikmati. Tanpa harus bersusah payah keluar dari kamar mereka atau berdiri di jendela kaca. Kamu tenang aja, sayang. Aku udah gak ada hubungan apapun sama dia. Sama sekali gak ada. Aku sudah mengakhiri hubungan kami. Dan hanya kamulah satu-satunya yang kini memiliki hati ini. Hah, benarkah? Bukannya kakak kesana untuk... Iya, itu awalnya. Potong Gerald. Melody tampak begitu fokus mendengarkan penjelasan Gerald. Saat itu aku memang sedang bimbang. Sejujurnya, sejak aku mengenalmu, aku sudah merasa nyaman. Tapi karena saat itu aku memiliki Aurelia sebagai kekasih. Jadi aku gak berani mengambil kesimpulan. Kalau aku sudah tertarik sama kamu, sayang. Tapi saat aku tahu kalau selama di Paris, Aurelia ternyata menjalin hubungan dengan pria lain. Sejak itu aku memutuskan hubungan dengannya. Ditambah lagi nenek menghubungi dan marah-marah. Karena tahu kalau hubungan kita sebatas sandiwara. Sehingga berniat menjodohkan kamu dengan Vero. Dari situ aku panik. Perlahan, aku baru menyadari kalau aku sebenarnya sudah mencintai kamu, Di. Jadi kamu gak perlu khawatir, karena saat ini pemilik hatiku hanyalah kamu. Gak ada yang lain. Jelas Gerald membuat hati Melody menghangat dan bahagia. Ia tak menyangka rencana kakak dan nenek Gerald bisa sesempurna ini. Tapi yang masih buat aku penasaran, sayang. Siapa yang bocorin rahasia kita? Bukannya nggak ada yang dengar saat itu, apa mungkin itu? Gerald menatap Melody dengan tatapan menyelidik membuat Melody gelagapan. Maafin, Odi kak. Sumpah, Odi bukannya sengaja. Odi juga nggak cerita ke nenek tapi nenek tahu dari Kak Azura. Cicit Melody membuat mata Gerald kian memicing. Odi serius, Kak. Odi mana punya keberanian sebesar itu buat bocorin rahasia kita. Tapi saat itu, Odi benar-benar terpaksa. Odi nggak bisa bohong saat Kak Zura nanya.
Dari mana Odi uang 200 juta buat nyicil hutang keluarga kami? Ujar Melody sambil menundukkan kepalanya. Hutang? Sebenarnya itu hutang mendiang orang tua kami. Sebelum meninggal karena kecelakaan, Papa tersangkut hutang yang cukup banyak. Katsura bahkan sampai banting tulang siang malam kerja buat bayarnya. Tapi setelah 5 tahun mencicil hutang itu nggak kunjung lunas. Karena itu Odi berniat bantu. Dan beruntung kakak ngasih kerjaan dengan gaji sebesar itu. Tapi ternyata tetap aja, uang itu masih jauh dari nominal yang harus dibayar. Hingga tiba-tiba, bandot tua itu kemari minta hutang-hutang itu dilunasi dalam tempo 1 bulan. Nominalnya nggak sedikit, 1 miliar. Kalau dalam waktu 1 bulan hutang itu nggak dilunasi, mereka bilang. Melody terdiam, tak sanggup meneruskan kata-katanya. Mereka bilang apa? Cecar Gerald tak sabar menantikan kelanjutan penjelasan Melody. Mereka bakal jual Odi ke orang yang bersedia bayar mahal. Cicit Melody dengan wajah menunduk dalam. Apa? Seru Gerald murka. Wajahnya sudah merah padam menahan emosi. Bagaimana tidak, gadis yang dicintainya ingin dijual demi melunasi hutang-hutang mendiang orang tuanya. Itu sungguh keterlaluan. Tangan Gerald sudah terkepal erat. Rasanya ingin sekali ia menghajar orang itu. Kenapa kamu nggak cerita? Tanya Gerald tak habis pikir dengan Melody, yang tidak menceritakan perihal masalahnya pada dirinya. Kan kita dulu bukan siapa-siapa kak, ujarnya polos membuat Gerald tertohok. Memang benar dulu mereka bukan siapa-siapa. Mereka dekat hanya karena perjanjian tak tertulis di antara mereka. Jadi nggak mungkin kan Odi cerita. Odi juga tahu diri dan tahu malu, kak. Siapalah Odi sampai melibatkan kakak dalam masalah keluarga kami. Bisa-bisa kakak mikir Odi berusaha manfaatin kakak. Atau bisa jadi kakak malah ngira Odi mau nipu, benar kan? Tukasnya polos membuat Gerald menggaruk tengkuknya. Apa yang dikatakan Melody memang ada benarnya, pikirnya. Jadi sekarang masalah hutang itu gimana? Perlu kakak bantu? Melody menggeleng seraya tersenyum manis. Beruntung Katsura punya suami superhero kayak Kak Arkan. Dia udah lunasin semua hutang kami, Kak. Kak Arkan baik banget ya. Katsura beruntung banget punya suami dokter. Udah tampan, gagah, kaya, baik hati, dan gak pelit. Bayangin deh kak, 1 miliar dikasihin ke bandot tua itu cuma-cuma. Kalau yang lain pasti mikir 1000 kali. Buat ngasihin uang sebanyak itu ke orang lain. Walaupun itu untuk menebus hutang istri sendiri. Ih, jadi iri deh sama Katsura. Ucap Melody sambil tersenyum manis membuat Gerald gerah melihatnya. Oh, jadi kamu suka sama suami kakak kamu, Tanya Gerald dengan satu sudut bibir terangkat. Tentu dong, cuma orang bodoh. Yang gak suka sama cowok seperfect Kak Arkan, benar kan kak? Tanyanya dengan mata berbinar.
membuat Geralt tiba-tiba gerah padahal cuaca malam itu cukup dingin. Belum lagi AC yang menyala membuat udara jadi lebih dingin. Sepertinya kamu harus aku hukum sekarang juga. Ujar Geralt yang kini posisinya sudah di atas tubuh Melody. Melody sontak membulatkan matanya terkejut. Apalagi saat sorot mata Geralt terlihat begitu tajam seperti sedang menahan amarah. Hukum, kenapa aku mau kakak hukum? Emang salah aku apa? Tanya Melody gelagapan, belum sadar juga. Belum, jawabnya polos karena memang tidak mengerti. Astaga, kamu ini bikin aku makin gemes aja. Kakak mau hukum kamu karena udah berani-beraninya memuji laki-laki lain di hadapan suami sendiri. Sekarang sudah paham? Yang benar aja Kak Masak marah karena itu. Kan Odi cuma kagum aja. Suka bukan berarti suka sebagai seorang perempuan. Kak Gege cemburuan banget ternyata. Kakak beneran cemburu nih? Goda Melody membuat wajah Geralt bersemu merah. Terserah, mau cemburu atau bukan, mau sekedar kagum atau bukan. Pokoknya kamu gak boleh puji-puji pria lain di hadapan aku. Karena kamu udah berani-beraninya memuji laki-laki lain. Karena kamu udah berani memuji laki-laki lain. Malam ini kamu harus aku hukum. Kak, jangan aneh-aneh deh. Masa gitu aja mau dihukum sih? Terserah, pokoknya harus dihukum. Tenang aja, hukumannya enak kok, ujar Geralt sambil menyeringai. Mana ada dihukum enak, ada. Nggak ada, Odi, kekeh Geralt. Cek, hukum kayak gimana? Awas ya kalau nggak enak. Tenang aja, pasti enak kok. Awalnya aja yang sakit. Tapi sesudahnya pasti enak, yakin deh. Beneran. Bener, mau dibuktiin? Tanya Geralt yang sudah tersenyum penuh kemenangan. Melody pun mengangguk pasrah lalu. Tiba-tiba Geralt menguap lebar membuat Melody terkekeh. Bila biasanya Geralt begitu menjaga image-nya di hadapannya. Tapi kali ini ia menunjukkan sisi lain seorang Geralt. Tak hanya usil, jahil, pencemburu, juga terbuka dan apa adanya. Sungguh menggemaskan, batin Melody. Yah, aku ngantuk banget, keluh Geralt dengan mata yang sudah sayu. Maklum saja, sepanjang perjalanan udara tadi, Geralt hanya memejamkan matanya sebentar. Ia terlalu fokus menjaga Melody, yang gelisah karena baru pertama kali naik pesawat. Melody terus-terusan gelisah alhasil Geralt pun tak bisa memejamkan matanya. Kalau ngantuk, tidur dong, gitu aja kok repot. Ucap Melody santai, tapi kan aku mau menghukum istriku ini. Ujarnya seraya mendesah lirih. Kan bisa lanjut besok, hukumannya apa sih? Sebenarnya Odi juga penasaran hukuman yang enak itu apa dan kayak gimana. Tapi Kak Gege gak mau kasih clue sedikit aja. Atau mau lanjut aja?
katanya ngantuk. Tapi pingin apa? Pingin kamulah, emang pingin apa lagi? Kok pingin Odi? Kan Odi udah jadi istri kakak, jadi pingin apa lagi? Tunggu sebentar ya. Pamit Geralt seraya turun dari ranjang. Mau kemana? Tanya Melody penasaran sambil memperhatikan pergerakan Geralt yang hendak mengangkat telepon layanan kamar. Mau pesan bandrek sama layanan kamar biar hangat dan semangat lagi. Apalagi pakai telur bebek pasti bikin tambah fit. Tukas Geralt dengan mata berbinar. Hah, Kak? Apa, kamu mau juga? Tawar Geralt. Kakak lupa, ini bukan di Indonesia, mana ada bandrek. Emangnya kokinya orang Indonesia? Tukas Melody sambil geleng-geleng kepala. Mulut Geralt menganga lebar. Lalu ia menepuk dahinya sendiri, malu dengan kebodohannya sendiri. Mereka saling melirik lalu tergelak bersamaan. Lalu Geralt pun kembali ke ranjangnya dan memeluk erat tubuh Melody, membuat darah keduanya berdesir hebat. Lalu Geralt sedikit merenggangkan pelukannya, untuk memberi jarak agar ia bisa memandangi wajah Melody. Melody tersipu malu lalu ia memalingkan wajahnya. Sungguh kinerja jantungnya sudah tidak normal. Saat matanya bertubrukan dengan mata Geralt, yang menatapnya tajam sekaligus teduh. Kakak mau apa? Tanya Melody gugup. Ia bahkan sampai menelan ludahnya sendiri karena terlalu gugup. Geralt menyeringai, melanjutkan hukumanmu. Katanya tadi ngantuk, seharusnya tidur. Kok malah mau lanjutin kasih hukuman sih, nggak konsisten banget. Melody mendelik membuat Geralt terkekeh. Sekarang ngantuknya udah hilang, jadi lanjut yuk. Cek dari tadi sibuk bilang hukum-hukum melulu, hukuman apa sih? Cepetan, Odi juga mau istirahat, capek nih. Tukas Melody sambil mengerucutkan bibirnya, melihat bibir merah merekah Melody dari dekat. Sontak saja memancing gairah Geralt yang selama ini terpendam apik. Tanpa ragu lagi Geralt mengulurkan tangannya, meraih tengkuk Melody hingga Melody tersentak. Lalu tanpa banyak bicara, Geralt langsung melabuhkan bibirnya di atas bibir Melody. Ia memagut mesra bibir Melody hingga membuat Melody membelalakan matanya. Jantungnya kian berdetak kencang. Nafas Melody tercekat seakan pasokan oksigen di sekitarnya berhenti. Matanya terbuka lebar tak mampu berkedip. Ia hanya bisa mematung tanpa bereaksi. Ia masih bingung dengan sensasi menggelitik sekaligus membuai yang Geralt coba lakukan. Bulu kuduknya meremang saat tangan Geralt makin menekan tengkuknya. Ternyata ini rasanya berciuman. Bernafas, babe, tukas Geralt di sela-sela ciumannya. Aku tahu kau terkejut, aku tahu ini yang pertama untukmu. Terima kasih karena kau telah menjaga dirimu dengan baik selama ini. Asal kau tahu, ini juga yang pertama bagiku.
Mari kita saling belajar dan saling menikmati. Imbuh Geralt membuat Melody terperangah tak percaya. Apalagi selama ini bukankah Geralt sudah memiliki kekasih? Sudah jadi rahasia umum. Kalau gaya pacaran orang-orang masa kini tak terlepas dari skinship, lalu apa katanya tadi? Ini pertama kali untuknya, mungkinkah? I'm seriously, babe, this is my first kiss. Ucap Geralt mencoba meyakinkan Melody. Ya, walaupun ia telah menjalin hubungan beberapa tahun depan Aurelia. Tapi ia tidak pernah berciuman di bibir. Kalaupun ada, ia hanya sekedar mengecup pipi atau dahi, hanya itu. Tak lebih. Bahkan saat ia menekuni pendidikan strata satunya di luar negeri, ia tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Apalagi sampai terlibat hubungan yang belum halal. Semua berkat sang nenek, yang selalu menghadiahinya ceramah untuk menjaga diri dimanapun ia berada. Alhasil, ia tak pernah berpikir sama sekali untuk mencoba-coba melakukan hal seperti itu. Selain itu, ia takut apa yang ia lakukan membuatnya menginginkan lebih. Jadi, bukankah lebih baik mencegah daripada terjerumus, bukan? Seni Seviorum, babe. Ucap Geralt membuat Melody mengerutkan keningnya. Tak paham apa yang diucapkan sang suami. Aku mencintaimu, artinya aku mencintaimu, sayang. Terang Geralt lalu ia kembali memagut bibir Melody dengan lebih mesra. Melody yang mulai terbuai pun memejamkan matanya, menikmati setiap rasa yang Geralt coba bagikan melalui sentuhan. Ciuman yang awalnya lembut itu kini kian panas dan menuntut. Mungkin itu karena mereka yang mulai terpacu gairah. Apalagi saat jemari Geralt mulai membuai setiap inci kulitnya. Perlahan, Geralt membuka setiap kancing yang Melody kenakan. Melody yang terlampau terlarut dalam buaian asmara, sampai tak sadar kalau kain yang melekat di tubuhnya telah melayang satu persatu ke berbagai arah. Geralt mulai menurunkan bibirnya menyusuri rahang lalu turun ke leher. Mata Melody terpejam erat karena tak mampu mengendalikan gelenyar indah, serta sensasi menggelitik yang kian merangsek otak, tubuh, dan jiwanya. Melihat Melody yang begitu menikmati buayannya, membuat Geralt makin terbakar gairah. Ia mengecup lalu menghisap kulit leher Melody, sehingga meninggalkan bekas kemerahan. Tapi dahi Geralt mengernyit saat melihat jejak itu tidak semerah seperti yang pernah ia lihat di leher kekasih temannya. Lalu ia mencoba lagi dan lagi sampai hasilnya sempurna. Ia adalah seorang yang sedikit perfeksionis. Tentu ia pun ingin malam pertama di hari keduanya ini berlangsung sempurna. Kaak, geli. Racau Melody saat Geralt tak henti-henti mengecup dan menghisap kulit lehernya. Mendengar hal itu, Geralt pun mencoba di area lain. Pergulatan itu makin lama makin sengit. Bagai seorang musafir yang baru saja menemukan oase di tengah padang gurun, Geralt menuntaskan segala hasrat dan gairahnya dengan mencumbui kulit mulus Melody, hingga tibalah mereka di satu titik penuntasan. Boleh, tanya Geralt meminta izin sebelum ia melakukan penyatuan.
Tentu ia harus meminta izin terlebih dahulu. Apalagi ini merupakan pertama kalinya. Untuk gadis yang sebentar lagi akan menjadi wanita sepenuhnya, Melody menggigit bibir bawahnya. Sambil berusaha menormalkan deru nafas, juga debat jantungnya yang menggila di dalam sana. Melody memejamkan matanya sejenak sambil menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kemudian ia membuka matanya kembali, seraya tersenyum dengan wajah tertunduk dalam. Ia pun mengangguk samar, membuat Gerald yang sedari tadi sudah harap-harap cemas tersenyum lebar. "Relax babe, aku akan pelan-pelan," ucapnya tepat di depan wajah Melody yang sudah bersemu merah. Keduanya memekik seraya mengerang saat penyatuan keduanya berhasil mereka lakukan. Gerald terdiam sejenak untuk merasai sakit bercampur nikmat untuk pertama kali. Ditatapnya wajah Melody yang masih tampak meringis, lalu diusapnya bulir bening yang jatuh dari ekor matanya. "Sakit?" tanya Gerald lirih dengan nafas menderu. Melody hanya bisa mengangguk pasrah. Ia memang merasakan sakit. Tapi ia juga merasakan kenikmatan bercampur rasa lega, sebab ia berhasil mempersembahkan miliknya yang berharga untuk suaminya yang tercinta. "Sudah mendingan?" tanya Gerald lagi dan lagi-lagi Melody hanya bisa mengangguk malu. "Boleh lanjut?" Melody kembali mengangguk lalu menelan ludahnya sendiri. "Silahkan kakak lanjutin, I'm your..." Gerald tersenyum lebar. Erangan dan desahan kedua sejoli itu kini telah memenuhi ruangan kamar hotel itu. Malam bertabur bintang pun jadi saksi bisu, kala sepasang insan telah berhasil bersatu dalam satu ikatan suci yang padu. Seiring benih-benih cinta yang berhasil Gerald taburkan di tempat yang tepat dan semestinya. Apalagi kalau bukan rahim istrinya, Melody Kiranina. Sementara Melody dan Gerald sedang mereguk. Madu indahnya menjadi pasangan halal di Kapadokia, menikmati kebersamaan dengan naik balon terbang. Sembari menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan dari atas sana, maka di sebuah apartemen mewah milik Arkandra, yang telah berganti kepemilikan jadi milik Azura, tampak seorang perempuan sedang merajuk. Sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. "Jadi kamu mau apa, Maceri?" "Masa iri sama adik sendiri sih?" goda Arkandra sambil menyusupkan tangannya ke dalam selimut. Dan menari-nari di dalam sana, Azura lantas menurunkan selimut yang menutupi wajahnya. Azura mendelik kesal ke arah Arkandra, yang justru sedang sibuk tersenyum. Dengan jemari yang sudah menari-nari di atas perut datarnya, "Cek dokter mesum." desis Azura sambil menepis tangan Arkandra dari dalam selimut, yang justru membuat Arkandra terkekeh. "Gimana aku gak iri coba? Mereka baru aja nikah langsung terbang ke Turki buat bulan madu. Sedangkan kita udah bukan hitungan hari jadi suami istri, tapi nggak pernah bulan madu. Mana mereka keluar negeri juga, aku aja belum pernah."
Biarpun pernikahan mereka dadakan, tapi Geralt berhasil melamar Odi dengan romantis di hadapan semua orang. Lah aku, dilamar aja nggak, boro-boro dilamar. Diancam malah yang ada. Ih, aku pingin. Rajuk Azura dengan bibir mencebik. Dan tangan memukul-mukul sisi kasur. Bersambung.